Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bimanyu dengan NIM C1B020168 dari kelas R006 ingin menjelaskan materi yang berjudul struktur modal. Pertama, saya akan menjelaskan definisi struktur modal. Struktur modal atau capital structure didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi oleh utang jangka pendek. Utang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena jenis utang ini umumnya bersifat spontan atau berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan. Sementara itu, utang jangka panjang bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang atau lebih dari setahun, sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, risiko bisnis. Risiko bisnis dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu perubahan penjualan atau volume dan harga, perubahan harga masukan atau tenaga kerja dan biaya produksi lain, kemampuan menyesuaikan perubahan harga keluaran akibat perubahan harga masukan, dan tingkat leverage operasi. Yang kedua, pajak. Mengingat beban bunga dari hutang termasuk pengurang pajak, secara umum tingginya tingkat pajak akan mendorong perusahaan untuk lebih memilih hutang daripada ekuitas. Yang ketiga, fleksibilitas finansial. Faktor ketiga ini menyangkut kemampuan perusahaan untuk memperoleh modal dengan syarat-syarat yang dapat dipenuhi pada kondisi sulit. Yang keempat, sikap manajer. Manajer yang tergolong agresif lebih memilih sumber dana dari hutang yang mampu memberikan efek leverage keuangan lebih besar. Sebaliknya, manajer yang lebih konservatif cenderung memilih menerbitkan saham baru daripada hutang. Selanjutnya, teori struktur modal. Inti persoalan teori struktur modal adalah menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan hutang. Manfaat dari hutang berasal dari penghematan pajak atau tax shield yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Adapun biaya atas penggunaan hutang bersumber dari biaya kebangkrutan atau bankruptcy cost, biaya keagenan atau agency cost, dan biaya yang terkait dengan informasi tak simetris atau asymmetric information. Ada dua macam teori struktur modal. Yang pertama, teori struktur modal tradisional. Teori struktur modal tradisional terdapat ada 3 macam, yaitu yang pertama, pendekatan laba bersih atau net income approach. Yang kedua, pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach. Yang ketiga, pendekatan tradisional atau traditional approach. Selanjutnya, teori struktur modal modern terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, model Modigliani-Miller. Yang kedua, model Krauss dan Lisenberger. Selanjutnya, pendekatan laba bersih. Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan kapitalisasi yang konstan, dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula. Karena kapitalisasi dan tingkat biaya utang konstan, maka semakin besar jumlah utang yang digunakan perusahaan. Biaya modal rata-rata seimbang
semakin kecil sebagai akibat penggunaan utang yang semakin besar. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama, diasumsikan bahwa biaya utang konstan seperti halnya dalam pendekatan laba bersih. Kedua, penggunaan utang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini paling banyak dianut oleh para praktisi dan para akademik. Mereka memilih di antara kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hingga suatu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami perubahan, sehingga baik KD maupun KE relatif konstan. Namun demikian, setelah leverage atau rasio utang tertentu, biaya utang dan biaya modal sendiri meningkat. Selanjutnya, teori Modigliani dan Miller. Menggunakan beberapa asumsi untuk menopang dalilnya. Yang pertama, individu dan perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan pada tingkat bunga pasar yang sama. Yang kedua, tidak ada risiko kebangkrutan. Yang ketiga, tidak ada biaya transaksi atau hambatan untuk memperoleh informasi. Apabila pajak tidak diperhitungkan, berpendapat bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan ROE, sekaligus menaikkan pula risiko investor. Karena dua pengaruh itu saling meniadakan, tanpa pajak dan risiko kebangkrutan, nilai suatu perusahaan tidak berpengaruh oleh tingkat leverage. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan hutang sama dengan nilai perusahaan tanpa hutang. Biaya kebangkrutan, koreksi oleh Krauss dan Lisenberger. Krauss dan Lisenberger menyatakan bahwa faktor penghematan pajak dihilangkan oleh meningkatnya ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Bertambahnya tingkat leverage berdampak meningkatnya probabilitas risiko kebangkrutan. Dan akhirnya meningkatkan pula biaya kebangkrutan. Krauss dan Lisenberger pada dasarnya ingin mengungkapkan bahwa struktur modal optimal akan tercapai jika tambahan dan penghematan pajak tepat sama dengan tambahan biaya kebangkrutan. Selanjutnya, biaya keagenan. Dalam kaitannya dengan leverage dan struktur modal, biaya keagenan timbul akibat ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan kreditor. Selaku pemilik uang, kreditor merasa perlu mengatur pemilik perusahaan sedemikian rupa sehingga uang yang dipinjamkan dapat kembali berikut bunganya. Beberapa bentuk pengaturan dari pihak kreditor antara lain menentukan jenis-jenis dan jumlah kolateral, menetapkan tingkat likuiditas minimum, dan memutuskan secara ketat jumlah dividen yang dibayarkan. Selanjutnya, ikhtisar teori modal. Berteori bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat dengan bertambahnya proporsi utang. Krauss dan Lisenberger lalu mengoreksinya bahwa dengan adanya biaya kebangkrutan, nilai perusahaan tidak dapat terus-menerus meningkat, bahkan bisa menurun. Teori struktur modal yang relatif baru menambahkan biaya yang berpengaruh terhadap menurunnya nilai perusahaan juga berasal dari biaya keagenan. Selanjutnya, teknik analisis pengelolaan struktur modal. Tujuan teknik analisis itu bukan untuk menentukan struktur modal optimal dan memperkirakan harga saham akibat proporsi utang tertentu, melainkan lebih untuk menjaga agar proporsi utang dalam struktur modal
berada pada tingkat yang relatif aman sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan yang mungkin berujung pada pembubaran perusahaan atau likuidasi. Selanjutnya, analisis EBIT kurang EPS. Ada dua jenis pendekatan. Yang pertama, EBIT yang sudah diketahui. EPS setiap sumber dana jangka panjang atau utang, saham preferen, dan saham biasa dihitung. Jika EPS dari utang lebih tinggi daripada saham biasa, kita pilih utang untuk mendanai proyek tertentu. Yang kedua, menyamakan EPS dari dua jenis sumber dana. Misal, antara utang dan saham biasa. Dari penyamaan EPS itu akan ditemukan EBIT indifferent, EBIT yang menjadikan EPS utang dan EPS saham biasa sama besar. Selanjutnya, apabila EBIT diprediksi akan melebihi titik indifferent, kita pilih utang sebagai sumber dana. Sebaliknya, apabila EBIT diprediksi akan lebih kecil dari titik indifferent, kita pilih saham biasa. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.